Video ini disponsori oleh Scarlett Whitening. Setelah kemarin gue ngebahas salah satu sepatu dari New Balance juga, yaitu New Balance 2002R yang ada di sini nih, warnanya marun atau bordeaux. Ya, kali ini gue akan ngebahas lagi salah satu sepatu dari New Balance seri 2002R juga, yaitu colorway yang terbaru dari mereka. Dan yang kali ini tuh keluar di Indonesia ya, tapi mungkin nggak tahu kalian udah sempet ngekop apa enggak karena sekarang udah sold out. Dan ini dia New Balance 2002R Castle Rock Grey. Ya, sepatu ini tuh rilis di tahun 2002 ini ya, di bulan Mei atau Juni kemarin. Retail price-nya adalah sekitar 2,299 juta atau 2,3 kurang 1000. Kalau kita bahas dulu dari boxnya ya, boxnya itu sebenarnya biasa aja ya, warnanya adalah warna ciri khasnya New Balance yaitu abu-abu, kemudian ada logo New Balance-nya ya di atas. Dan kemudian ada labelnya, size tag-nya di situ adalah New Balance 2002R dan ini size-nya 10. Dan kalau dibuka sih simple aja, itu isinya adalah paper shoe aja, warnanya putih, dan langsung aja kita ambil sepatunya. Ini dia nih, sepatunya udah ada di tangan gua. Dan sebagai informasi, kalau kalian suka dengan New Balance silhouette ini ya, 2002R ini, kali ini di newbalance.co.id itu masih ada tersedia. Tapi bukannya ini, warnanya adalah coklat dan juga agak sedikit earth tone gitu. Karena memang sebenarnya waktu rilis sepatu ini tuh tahu-tahu nongol aja out of nowhere. Jadi kita harus sering-sering pantengin New Balance punya website di Indonesia. Dan begitu sepatunya ini keluar gitu ya di websitenya, gue langsung check out ya, untungnya size 10 masih ada. Dan gue tunggu sampai 1 hari, gue bayar esoknya, dan ternyata udah langsung sold out. Dan memang kita harus akui bahwa ini tuh desain yang timeless ya, yang ini udah dikeluarin di tahun 2010-an. Dan mungkin juga nggak banyak orang yang suka dengan desain seperti ini. Tapi dari segi kenyamanan, kemudian versatility-nya, ini sepatu nyaman banget dan juga enak dipakai kemana aja. Seperti yang gue udah katakan di sepatu review sebelumnya ya, yaitu New Balance 2002R yang marun ini, sebenarnya kita langsung dibuat impress gitu ya saat pandangan pertama dengan sepatu ini. Karena memang build quality-nya cukup keren. Apalagi nih ya, kalau udah ngomongin masalah kualitas ya, kemudian finishingnya, ini kalian nggak akan pernah dikecewain deh. Dengan harga segitu, pasti kalian akan mendapatkan ya sesuai lah, kualitasnya memang cukup oke. Nah, kalau kita start di bagian uppernya atau di bagian toe boxnya, kali ini kita mendapatkan toe box yang berbahan mesh. Wah, warnanya abu-abu nih, dan di atasnya dikasih overlay lagi berbahan suede yang agak tipis, warnanya juga abu-abu juga. Pokoknya ini dominan warnanya abu-abu guys. Dan di bagian toe guardnya kalian bisa lihat ya, ini hampir seluruhnya tuh sampai bagian belakang ini berbahan suede yang sangat lembut. Ini juga menurut pengalaman gua sensitif banget sama air. Jadi kalau udah kena air tuh ini susah banget ngilangnya atau membekas. Tapi ya memang kalau kita bisa hati-hati waktu nyuci ya, kita pastiin ini nggak kena ya di bagian uppernya, dan memang ngasih kesan yang premium nih kalau kalian pegang di bagian sini. Kemudian kita pindah ke bagian lasesnya ya. Kali ini kita mendapatkan laces yang berwarna biru ke abu-abuan gitu ya. Dan ini teksturnya lasesnya itu ciri khas running shoes, agak sedikit bergelombang gitu. Di bawah lasesnya kita mendapatkan tang yang berbahan mesh, separuhnya adalah mesh yang kemudian di atasnya itu berbahan suede, dan ada tulisan New Balance Running ini. Ada tulisannya berwarna silver dan juga warna merah. Di baliknya kita bisa mendapatkan tang yang berbahan ini cukup lembut ya, ini juga tebal juga, bahannya kayak anduk gitu, warnanya abu-abu dan juga ada size tag-nya. Di sini ada ML2002RA New Balance barcode-nya dan juga sizing tag-nya. Kemudian kalau kita geser ke samping bagian lateral dan juga medialnya, kita bisa mendapatkan tumpukan layer juga nih berbahan suede yang cukup premium feel-nya, dan diberikan aksen juga logo New Balance berwarna biru tua di atas leather silver yang ini juga dimotif huruf N. Jadi ada double layer gitu ya, ada logonya dua antara warna biru dan juga warna silver. Dan kemudian di bagian tumitnya ini di bawahnya ada mesh lagi yang sama kayak bahan di bagian toe boxnya. Dan di sini juga dikasih heel tab ya, walaupun ini nggak ada fungsinya, tapi ini merupakan aksen yang cukup bagus karena bahannya juga berbahan suede. Di bawahnya ini kita bisa dapetin bahan lain lagi, walaupun ini berbahan suede berwarna abu-abu, tapi di sini ada logo New Balance nih yang berwarna merah, dan juga di baliknya atau backgroundnya itu berwarna biru. Seperti halnya yang di bagian tang ini. Teksturnya sama ya, kayak bergerigi gitu, jadi kita bisa dapetin feel yang cukup premium ya di sini. Dan sebelum kita lanjut ke bagian detail dari sepatu lainnya dan juga bagaimana feel-nya, gue akan ngebahas beberapa produk face care dari Scarlett Whitening. Gue akan ngebahas sangat singkat aja di produk ini karena memang sebenarnya gue udah pernah bahas juga, tapi ini merupakan produk yang terbarunya. Dulu gue bahas yang Brightening Series, sekarang yang Acne Series. Dan produk pertama dari Scarlett Whitening yang mau gue bahas adalah Acne Facial Wash.
Nah, Acne Facial Wash ini bahannya banyak banget ya, dan ini fungsinya juga banyak sekali. Tapi intinya ini bisa membantu kita membersihkan dan juga merawat kulit yang berjerawat, melawan bakteri penyebab jerawat, dan juga menyejukkan kulit, dan kulit bakalan terasa ringan rasanya. Masa iya fungsinya banyak banget? Ya jelas lah, karena memang bahan-bahannya juga banyak banget. Gue sebutin satu persatu secara singkat. Nah, di sini tuh memang ada banyak sekali ya bahannya, seperti seaweed extract, mugwort hydrosol, vitamin C, tea tree extract, dan juga masih banyak lagi. Feel-nya memang seger banget begitu kalian pakai produk ini. Rasanya tuh kayak glowing gitu ya, dan juga kayak seger ya, namanya juga facial wash, pasti bikin kulit wajah kita menjadi seger. Setelah kalian cuci muka kalian dengan bersih, setelah mandi kalian bisa pakai yang kedua produknya adalah facial acne serum. Dan serum ini walaupun kecil-kecil kayak gini, manfaatnya juga banyak, nggak kalah sama yang facial wash tadi. Tapi gue mau sebutin bahan-bahannya dulu ya, karena bahan-bahannya memang nggak kalah keren dari yang sebelumnya. Yang pertama adalah salicylic acid, kemudian licorice extract, jeju centella asiatic, dan juga tea tree water. Fungsinya itu ya jelas lah, untuk membantu merawat kulit berjerawat kita, membersihkan minyak berlebih, menjaga kelembapan kulit, dan juga yang paling penting melawan bakteri penyebab jerawat kalian. Gokil nggak? Kecil-kecil gini manfaatnya banyak banget ya, bayangin aja nih. Dan produk ketiga dan keempat adalah Acne Cream Day dan juga Acne Cream Night. Namanya juga Acne Cream Day, artinya dipakai di siang hari, sedangkan Acne Cream Night dipakai di malam hari sebelum kalian tidur. Nah, Acne Cream Day ini dipakai di pagi hari ya, dan fungsinya juga untuk melawan bakteri penyebab jerawat juga, melembabkan kulit kalian, menyamarkan kerutan wajah, meratakan warna kulit, dan juga bikin kulit kalian lebih glowing. Nah, kok bisa bang? Banyak banget manfaatnya. Ya jelas aja, karena memang bahannya juga nggak kalah banyak. Contohnya ada bahan-bahannya antara lain yaitu natural squalane, HEPA peptide 8, natural vitamin C, triceremanid, dan juga lain-lainnya. Dan ini dipakai setelah kalian pakai acne serum tadi ya guys. Setelah kalian ratain acne serumnya, kalian langsung bisa pakai ini dengan merata. Dan di Acne Cream Night-nya kalian juga bakal dapatin kandungan yang berkualitas nih, seperti natural squalane, vitamin C natural, Poreway triceramide, dan juga CM Acne 2, dan lain-lainnya. Ya pastinya lah, sambil kalian tidur, sambil bisa menjaga kulit wajah kalian ya, karena ini juga membantu melawan bakteri jerawat, menjaga kelembapan kulit, meratakan warna kulit, merawat kekencangan kulit, menghidrasi kulit, juga membantu mengurangi tampilan pori-pori besar di wajah kalian. Gimana keempat produk ini? Setelah gua jelasin tadi manfaatnya juga bahan-bahannya, kalian kalau pakai ini secara rutin udah pasti bakal mendapatkan hasil yang maksimal, insya Allah. Keempat produk ini udah disertifikasi sama BPOM dan juga ini non-tested animal, jadi nggak ada hewan yang terlibat dalam proses pengetesan produk ini. Dan yang paling penting ini juga non-mercury dan juga non-hydroquinone, jadi ya insya Allah aman buat kulit kalian. Dan setiap produk ini dijual dengan harga 75.000 masing-masing, dan kalian bisa dapetin di toko online shopnya dari Scarlett Whitening, dan juga kalian bisa cek Instagramnya Scarlett Whitening, dan semua informasinya bakal gua taruh di link description di bawah ya. So thanks banget buat Scarlett Whitening yang udah mensponsori video ini. Kali ini gua akan lanjut ngebahas sepatu dari New Balance ini. Oke, setelah kita ngebahas semua material di bagian uppernya, gue mau lanjut dulu ke bagian sizingnya, karena sizing ini paling penting untuk sepatu ini. Untuk sizingnya sendiri, gue selalu pakai true to size di sepatu 2002R ini, karena memang gue juga udah pernah nyoba yang 9,5 maupun 10,5. Itu yang 9,5 memang agak kekecilan atau ngepas banget. Yang 10,5 memang agak kebesaran kayak yang ini nih, tapi gue bisa antisipasi pakai kaos kaki yang agak tebal. Ya udah pastilah kalau kalian misalnya bisa ada kesempatan ya untuk mencoba sepatu ini sebelum beli, kalian pastinya bisa datang ke beberapa toko retailer yang menjual New Balance ini, bisa di JD Sport atau mungkin di toko New Balance flagshipnya yang ada di beberapa mall di Jakarta. Kenapa harus coba? Karena memang siluet ini kan memang nggak pasaran ya, nggak banyak orang yang pakai, makanya kalian juga pasti mungkin belum pernah nyoba juga. Pesan gue cuman itu, ya pastiin aja biar fitnya pas buat lo dan ukurannya juga tepat. Nah, kalau kita masuk ke bagian inner liningnya ya, inner lining ini tuh berbahan kain yang lembut sama kayak di bagian tangnya, warnanya abu-abu juga, kemudian paddingnya juga cukup tebel, langsung nyaman aja lah pas dipakai itu. Di kesan pertama juga udah langsung nyaman. Dan insolnya juga insol biasa aja ya, warnanya abu-abu, kemudian di situ ada logo New Balance Running ya, berwarna biru tua yang nggak terlalu kelihatan sih, tapi gue akan kasih b-rollnya biar kalian cukup jelas. Sekarang kita pindah ke bagian midsole-nya, dan ini yang paling membuat gue cukup impress ya di bagian midsole-nya. Karena midsole-nya ini sekarang pakai teknologi energy cushioning system yang feel-nya itu memang cukup chunky, keren, tapi memang cukup nyaman. Warnanya itu abu-abu dan juga udah pasti feel-nya ya beda ya sama Ultra Boost atau Nike React. Tapi memang ini menurut gua pas aja, stabil, nggak kayak terlalu gloomy atau mungkin kayak goyang-goyang gitu, enggak. Ini cukup stabil. Apalagi di bagian belakangnya ini ya, ada material namanya Absorb SBS, semacam gel gitu, yang warnanya ini biru tua juga, dan ini membantu kita dapetin feels yang bouncy tapi nggak berlebihan. Intinya cukup stabil. Dan juga siluetnya atau bentuk dari midsole-nya itu nggak
kayak plain gitu, nggak datar. Ini cukup dinamis dan kesannya juga garang gitu ya, nggak cuman lurus satu motif doang. Terus kalau kita lihat bagian outsole-nya ya, kita bisa dapetin outsole yang berbahan rubber juga, warnanya biru tua. Motifnya juga cukup keren menurut gua, dan ini di bagian tengahnya diberi semacam plat gitu ya, berwarna silver. Dan ini sih harusnya bisa bikin stability juga ya, menjaga kaki kalian saat jalan itu nggak terlalu kayak goyang-goyang gitu. Nah, secara overall menurut gue memang gue lagi suka banget ya siluet ini. Bahkan sekarang gue punya dua ya siluet 2002R, yaitu yang ini dan juga yang warna merah. Kenapa gue suka? Karena memang sudah nyaman dan juga ini cocok sama style gue. Jadi dipakai seharian pun oke, dan juga dipakai outfit apa aja juga mantap. Untuk harganya sendiri memang harganya 2,3 juta kurang 1000, tapi mungkin kalian udah nggak bisa dapetin di toko offline-nya ataupun mungkin online-nya karena memang udah sold out. Tapi memang selama pengamatan gue, harga resellnya juga nggak terlalu tinggi. Jadi kalian bisa cari dengan harga sekitar 2,4 sampai 2,6 juta. Tinggal pilih-pilih aja pinter-pinternya. So that's pretty much wrap for today. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. So menurut kalian gimana nih New Balance 2002R yang ini, yang Castle Rock, atau secara umum? Apakah kalian tuh juga kepengen ngekop sepatu ini dengan harga retail yang 2,3 juta itu? Tapi kalau menurut gua, kalau kalian punya budget gitu ya, kalian bisa nyobain yang walaupun warnanya nggak colorway yang ini ya, tapi yang lain. Tapi at least kalian dapetin sensasinya dan juga biar agak move on lah sama siluet-siluet yang sekarang lagi banjir di pasaran. Ya, kita sama-sama belajar juga ya di sini ya. Kalau misalnya gue ada salah-salah informasi tadi, kalian bisa koreksi gue di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi thanks banget buat Scarlett Whitening yang sudah mensponsori video ini. Much appreciated. And as always, don't forget to subscribe the channel if you haven't yet. Hit thumbs up and share this video if you liked it. And I'll see you on the next video. Be healthy, be wealthy, and always success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita punya ritual kan kalau misalnya ada sesuatu baru di review, kita harus cium baunya. Walaupun ini udah beberapa kali gue pakai, tapi kita lihat aja baunya. Masih wangi bro.